Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita boleh tahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihi wa bihi wa sallam wa jami'il malaikati wa qurbi wa jami'il tabi'in wa ila wa ila kan ila muhaddisin wa mufassirin khususan Syekh Al-Tabari wa Syekh Al-Qadriyani wa Syekh As-Sidin Rajib wa Syekh Al-Qutubi wa Syekh Ibnu Katsir wa Syekh Al-Muhayyib wa Syekh Al-Nasidi wa Syekh Syu'ab Al-Jabal wa Syekh Mashawi wa Syekh Mashawkani wa Syekh Mahmud Al-Musi wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Mustafa Al-Marudi wa Syekh Tahir Al-Mashir wa Syekh Tawali Al-Sha'rawi wa Syekh Al-Tawi wa Syekh Al-Ajil wa Syekh Muhammad Ali Al-Shukuni wa Syekh Quraisy wa khususan dari Bisri Mustafa Ramlan wa ilaihi masyayikhina syawillahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah asik teng ayat kursi ayat kaliatus 50 gangsal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله utawi Allah iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illahu kejaba ya Allah al hayyu kang urip al qayyum tur kang jumeneng. La ta'khudhu ora ngalap hu ing Allah apa sinatun ngantuk wala naumun lan ora apa turu. Iku lahu kagungane Allah ma utawi barang fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wa ma lan barang fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Manza utawi sapa iku allazi kang yasfa'u kang mitulungi sapa ya man indahu ing dalem ngersane Allah illa biiznihi kejaba kelawan izine Allah. Ya'lamu pirsa sapa ya Allah ma ing barang baina aidihim kang ana antarane ngarepe makhluk wa ma lan barang khalfahum kang ana mburine makhluk wala yuhituna lan ora bisa nglimputi sapa ya makhluk bisain kelawan setitik-setitike min ilmihi saking ilmune Allah illa bima angin kelawan barang syaa kang ngersakaken sapa ya Allah ing man wasi'a amat apa kursiyuhu kursine Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi wala ya'udhu lan ora ngebot-ngeboti hu ing Allah apa hifdzuhu ngreksa langit lan bumi wa huwa utawi Allah iku al-aliyyu zat kang luhur al-azimu tur kang agung. Kita waos syaripun Allah Ta'ala iku pangeran kang sejati. Ora ana pangeran kang hak kesembah kejaba panjenengane dewi kang asifat urip kang tansah jumeneng ngurus makhluki. Ora ngantuk lan ora sari kang kagungan sekabehane kang ana ing langit bumi. Ora ana wong kang bisa paring syafaat ana ing ngersane panjenengane kejaba kelawan izine panjenengane kang pirsa samubarang kang ana ing ngarepe makhluk lan kang ana ing burine. Ya perkara dunya lan akhirat. Menungso ora bisa weruh apa kang dipirsani Allah Ta'ala kejaba kang dikersakaken pangerane. Kursine Allah Ta'ala bisa amet langit bumi lan Allah Ta'ala ora kabotan ngreksa langit bumi mau. Allah Ta'ala maha luhur lan maha agung.
Allahu, Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyumu yang kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wala naumun. La ta'khudhuhu sinatun, tidak mengantuk, wala naumun, dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya pun. Malam ini berarti pertemuan yang keempat. Kita membahas ayat kursi ini sudah keempat kalinya. Sampun dibahas, kat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum wingi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Samangke man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapa yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Sapa sing iso maringi syafaat? Boten enten. Jawab. Terus man dzalladzi ten mriki, man niku man istifhamiyah tapi sing ingkari. Sapa sing iso ngekei syafaat? Lek tanpa izinnya Gusti Allah, tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Makanya tenggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan wa taqarrara fi hadhil ayati annallaha ya'zanu liman yasha'u fi syafaat. Ayat niki, dengan ayat niki Allah niku menegaskan bahwasanya Allah niku mengizinkan seseorang memberikan syafaat kalau seseorang itu mendapatkan izinnya. Sinten sing oleh izin Gusti Allah? Wahum al-anbiya'u wal malaikatu. Yang mendapatkan izin dari Allah, orang itu mendapatkan bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Di antara orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat itu adalah para nabi, wal ulama, para ulama nggih saged maringi syafaat, wal mujahidun, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, wal malaikatu, dan malaikat saged maringi syafaat, wa ghairuhum, dan lain-lainnya. Liyane nabi, liyane ulama, liyane orang yang berjihad, liyane malaikat niku saged mimman akramahum wa syarrafahum aw wa syarrafahum wa, yaitu orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah dan yang mendapatkan sami kemuliaan sami maknane. Jadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah itu nanti pada hari kiamat akan mendapatkan hak memberikan syafaat kepada orang lain, termasuk para malaikat. Makanya tenggone surah An-Najm ayat 26 niku Gusti Allah dawuh wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Jadi balik tenggone syafaat, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah memberikan hak kepada orang lingkungan untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Nah, ketika Allah memberikan syafaat, memberikan hak kepada seseorang, kepada hambanya untuk memberikan syafaat kepada orang yang lain, niku pada dasarnya orang yang diberikan syafaat oleh orang lain iku nggih mboten saged lek mboten oleh izinnya teko Gusti Allah. Contoh, tidak ada kan yang bisa memberikan syafaat kecuali Gusti Allah memberikan izin, mengizinkan seseorang itu untuk memberikan syafaat. Akhirnya Allah memberikan seseorang, mengizinkan seseorang untuk mendapatkan hak memberikan syafaat kepada orang lain. Misalnya para ulama.
Kiai A diparingi syafaat kali diparingi hak, diparingi izin kali Gusti Allah untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Lalu Kiai A niki wau kepingin maringi syafaat nang santri ini, misalnya. Tapi ternyata Gusti Allah mboten mengizinkan santri niku mendapatkan syafaat dugi kiai ini, dia mboten bakal oleh. Terus ada dua belah pihak. Sing maringi syafaat niku angsal izin Gusti Allah. Sing diparingi syafaat dia tetap angsal oleh izin Gusti Allah. Jadi pada hakikatnya tetap Gusti Allah sing memberikan syafaat. Kan kita tetap Gusti Allah. Jadi seseorang bisa mendapatkan hak syafaat, tapi lek sing diparingi boten Gusti Allah boten kersa, boten ngersakaken, maka orang itu juga tidak akan bisa mendapatkan syafaat. Maka niku tenggone mriki dikatakan teng surah Al-Anbiya. Teng surah Al-Anbiya ayat 28 teng mriku Gusti Allah dawuh wala yashfa'una illa limanirtadha. Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Gusti Allah sampun paring izin seseorang untuk memberikan syafaat, tapi kalau Gusti Allah tidak meridhoi seseorang itu mau diberi syafaat oleh orang lain, maka orang lain itu pada hakikatnya tetap tidak mendapatkan syafaat. Tetap Gusti Allah. Maka itu mriki dilanjutaken qala Ibnu Atiyah. Menurut Ibnu Atiyah, wallazi yadharu anna ulama wa sholihina yashfa'una fi man lam yasil ilan nar. Menurut Imam Ibnu Atiyah, lewat keterangan ayat niki, anna ulama wa sholihina, sesungguhnya ulama dan orang-orang yang soleh yashfa'una itu bisa memberikan syafaat fiman kepada orang lam yasil ilang nabi, yang mana orang itu belum sampai pada neraka. Kalau baleni terus pendapat Ibnu Atiyah, ulama dan orang-orang yang soleh itu bisa memberikan syafaat kepada seseorang yang mana orang niku mang lam yasil ilang nar, gurung sampai nanggone neraka. Gurung sampai nang neraka maksudnya pundi? Wa huwa bainal manzilataini. Dia berada di dua tempat, di antara surga dan neraka. Lanjutannya, awasola walakin lahu a'malun sholihatun, atau dia masuk nang doni neraka, tapi dia mempunyai amal yang soleh. Nah, keterangan ini kalau terangno dua hal. Terus lewat keterangan Ibnu Atiyah niki ada dua hal yang perlu kalau terangkan. Seseorang ulama, seseorang yang soleh itu bisa memberikan syafaat kepada orang lain, selama seseorang itu satu belum masuk neraka. Wa huwa bainal manzilataini, dia berada di dua tempat. Mungkin banyak di antara kula kali panjenengan niku pemahamannya yo nang akhirat itu lek gak surga yo neraka. Lek gak surga yo neraka. Padahal ada sebuah tempat yang mana tempat itu bukan surga, bukan neraka. Kula panjenengan selalu berharap agar masuk surga lek iso diwiri hisab, ojo sampai mlebu neraka. Tapi ada sebuah tempat yang mana tempat itu bukan surga, bukan neraka. Ono sing ngerti? Mboten enten sing semerap. Jarang orang yang mengetahui hal ini. Niki didadekno nama surat. Surat ke-7 juz 8. Surat ini surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf niku maknanya adalah tempat tertinggi. Tempat tertinggi. Jenengan saged buka teng surah Al-A'raf ayat 46 sampai 47. Teng surah Al-A'raf ayat 46 sampai 47 mriku Gusti Allah dawuh wa bainahuma hijab.
Dan di antara keduanya, maksudnya di antara keduanya nih, di antara surga dan neraka itu ada hijab, ada tabir. Walal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Dan di atas tempat yang bernama Al-A'raf itu ada orang yang saling mengenal. Wa natau ashabal jannati an salamun alaikum. Masing-masing dengan tandanya mereka menyeru penghuni surga an salamun alaikum, selamat atas kamu. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka belum dapat masuk, boten saged mlebu surga, tapi mereka ingin segera masuk. Ayat 47, wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Dan apabila pandangan mereka diarahkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Jadi ada tempat tenggone akhirat binjing, bukan surga, bukan neraka. Memang ulama berbeda pendapat tentang siapa yang tenggoni Al-A'raf niku sinten. Enten sebuah hadis, tenggoni tafsir Ibnu Katsir dikatakan hadis riwayat saking Sa'id Ibnu Mansur. Sa'id Ibnu Mansur dawuh su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabil a'raf. Kanjeng Nabi niku pernah ditanggapi kawin sahabat, siapa itu ashabul a'raf, penduduk a'raf, penduduk al-a'raf. Faqala, maka Nabi menjawab, hum nasun kutilu fi sabilillahi bi maksiati abaihim. Penduduk al-a'raf itu adalah orang-orang yang terbunuh, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah ketika jihad fisabilillah itu terbunuh, tapi dimaksiati abaihim, tapi dia itu durhaka terhadap ayah ibunya. Ono wong budal perang, posisinya orang ini orang yang durhaka, anak yang durhaka kepada orang tuanya, tapi mati ketika perang. Ketika jihad niku mati. Tapi dia posisinya niku adalah anak yang durhaka. Lah, wong sing kaya niku man, terus Kanjeng Nabi, famana'ahum min dukhulil jannati maksiatu abaihim. Dia itu tercegah masuk ke dalam surga karena dia statusnya sebagai anak yang durhaka. Tapi wa mana'ahum annaro qatluhum fi sabilillah. Tapi dia juga tercegah masuk ke neraka karena dia perang di jalan Allah. Jadi di satu sisi dia niku jihad fisabilillah dan mati jihad, mati syahid, tapi di sisi yang lain dia itu menjadi anak yang durhaka. Akhirnya gak nang surga, ya gak nang neraka. Itu ada yang berpendapat seperti itu karena memang Kanjeng Nabi pernah dawuh seperti itu. Tapi niki kula waos tenggone tafsir Ibnu Katsirnya nggih. Soale lek ngenteni teko juz 8 nggih duka pirang taun kas. Sak niki wis ngaji petang taun munjul cek teko juz 3. Maka kula buka tafsir Ibnu Katsir, kula tingali nggih. Tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat 46 47 niki, Imam Ibnu Katsir dawuh wa talafat ibaratul mufassirin. Ulama ahli tafsir niku berbeda pendapat tentang siapa ashabul a'raf. Siapa sih penghuni al-a'raf niku? Terus waqtarafat ibaratul mufassirin fi ashabil a'raf. Ulama ahli tafsir itu berbeda pendapat tentang siapa sing dimaksud ashabul a'raf. Manhum, siapa mereka? Wa kulluha qaribatun tarji'u ila makna wahidin. Dari semua pendapat niku intinya hampir sama. Intinya mengerucut pada satu hal. Nopo? Wa huwa qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Penduduk Al-A'raf itu adalah penduduk orang
yang mana kebaikannya dan kejelekannya itu sama. Terus menawa kok ono wong antara perbuatan baik dan perbuatan buruknya itu sama, maka dia tidak masuk surga dan tidak masuk neraka. Didelen nanggone al-a'raf. Didelen nang al-a'raf. Tapi tenggone banyak riwayat diceritakan nanti pada akhirnya penduduk al-a'raf itu bakal masuk surga. Pada akhirnya seperti itu. Cuman ini memang menurut pendapat Ibnu Atiyah, ulama, orang-orang soleh itu bisa memberikan syafaat ketika seseorang itu belum masuk neraka. Dia berada di dua tempat. Makanya niku nggih lek ono santri-santri atau siapapun saniki rada populer istilah niku wis gandol sarungi kiai. Nggih bisa-bisa saja gandol sarungi wali, gandol sarungi kiai, itu bisa-bisa saja. Tapi kudu diilingi maneh. Allah itu memberikan syafaat, memberikan izin syafaat kepada orang lain. Terus lek wong lain niku memberikan syafaat nang gone orang yang lain terus Gusti Allah boten ridho, nggih tetep boten angsal. Makanya kok teng gone surah surah Al-Anbiya dikatakan wala yashfa'una illa liman irtadha. Jadi syafaat mereka tidak bisa memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Pun setunggal. Nah, syafaat balik dengan kalam Ibnu Atiyah. Syafaat itu tidak hanya bisa diberikan kepada orang yang belum masuk neraka, yang berada di dua tempat memang. Tapi syafaat itu juga bisa diberikan kepada orang yang sudah masuk neraka. Itu syafaat. Niki bahas tentang syafaat toh ingin ngaos. Syafaat niku bisa diberikan tidak hanya kepada orang yang masih di dalam al-a'raf, durung masuk neraka, tapi bisa juga diberikan kepada orang yang sudah di dalam neraka. Awwasola walakin lahu a'malun sholihatun, atau mereka sudah masuk ke neraka tapi mereka mempunyai amal yang soleh. Maka kita beri diceritakan tenggone hadis teng Sunan An-Nasa'i. Teng Sunan An-Nasa'i hadis nomor 4940. Hadisnya agak panjang, boten kula tulis sedaya. Teng mriki ditulis teng tafsir Al-Qurtubi ditulis innal mu'minina yaquluna. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu berkata, Rabbana inna ikhwanana kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Allah, orang-orang mukmin itu berkata, niki dialog marang Gusti Allah. Ya Allah, sesungguhnya teman-teman kita, inna ikhwanana, sesungguhnya konco-konco kula, rencang-rencang kula, kanu yusalluna ma'ana. Mereka itu sholat bersama kita. Wa yasumuna ma'ana, dan mereka juga puasa bersama kita. Lanjutannya hadis teng Sunan An-Nasa'i. Wa yahujjuna ma'ana. Mereka juga berhaji bersama kita. Fa adkhaltahum an-nar. Kemudian engkau memasukkan mereka ke dalam neraka. Qala mongko ngendika sapa ya si Kanjeng Nabi, fayaqulu mongko matur sapa Gusti Allah, ilhabu fa akhriju man araftum minhum. Kemudian Allah berfirman, ilhabu, pergilah kamu, fa akhriju, dan keluarkanlah man, orang, araftum minhum, yang kalian kenal di antara mereka. Terus binjing tenggone akhirat, binjing nang surga. Ketika seseorang itu sudah masuk surga, kok ndelok ana koncone sing gak ketok nang surga, maka seseorang yang bermukmin niku matur marang Gusti Allah, ya Allah, rencang kula niki
siang poso kali, sholat kali kula, siang kali kula, haji kali kula. Jenengan lebetaken teng neraka. Terus Allah berfirman, Allah ngendika, lu pergilah kamu dan keluarkanlah seseorang yang kamu kenal itu dari neraka. Dan terus tenggoni tafsir Al-Qurtubi dikatakan wa hadhihi syafa'atun fi man yaqrabu amruhu wa kama yashfa'u at-tiflu al-muhbantiku ala babil jannah. Ini adalah syafaat bagi orang yang dekat perkaranya, sebagaimana anak kecil yang mendapatkan syafaat menunggu orang tuanya di depan pintu surga. Terus menawi di antara panjenengan kok wonten sing gadah arek cilik, gadah anak alit, duwe anak tasik alit kok wis ditinggal sedo, cek bayi, cek turung balik, kok anak cilik niku mangke sampun sedo, maka jenengan kedah positive thinking, kedah berbaik sangka, kedah gedekno ati bahwasanya anak jenengan sing sampun sedo niku wong yang masih dalam posisi kecil dereng balik itu nanti akan memberikan syafaat nggone panjenengan. Itu nanti anak-anak itu yang akan menunggu di pintu surga. Terus mbok menawa ana sing tau duwe anak terus tasik bayi terus sedo terus pernah sedih sampai sesedih-sedihnya, kudu digedhekno atine. Anak bayi itu nanti akan bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya, Terus ini adalah bentuk syafaat. Cuman, mriki dikatakan wa hadza innama huwa fi qarabatihim wa ma'arifihim. Syafaat seperti niki itu hanya bisa diberikan kepada kerabat atau seseorang yang dikenal. Syafaat seseorang, Gusti Allah memberikan syafaat kepada orang-orang yang soleh. Tidak hanya para nabi, orang-orang yang soleh pun diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Tapi syafaat sing diparing nang wong soleh niki wau hanya untuk kerabatnya atau seseorang yang dikenalnya. Dados mbok menawa sing ngaji kan masih ngawas kuat. Mbok menawa di antara kula kali panjenengan benjing nggih. Di antara kula kali panjenengan benjing mlebu surga kabeh. Terus dilalah ana wong siji sing gak ketok nang surga. Dilalah kok ana wong siji sing mboten mlebu surga, gak ketok nang surga. Kok ternyata dilalah misale mawon sing mboten mlebu surga niku dilalah kok kula. Nauzubillah min dzalik. Tapi bisa saja wong lahu ma fis samawati wa ma fil. Kok jenengan mlebu surga kabeh kok ternyata kula gak ketok. Kok gak ketok? Tolong jenengan sakseni kalau kita pernah duduk bersama, kalau kita pernah sholat bersama, kalau kita pernah ngaji bareng. Kene tahu ngaji bareng, tahu maca ayat kursi bareng, ya Allah niku biyen muruk ayat kursi kula niku jenengan letokno ndugi neraka. Bisa saja seperti itu. Bisa saja. Bukan sesuatu yang tidak mungkin. Wong lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, keterangan kan seperti itu. Jadi kalau di antara kula kali panjenengan sing hadir teng mriki mlebu surga kabeh, kok di antara ono siji sing gak mlebu surga, maka kita saksikan, kita berikan syafaat kepada teman kita yang satu majelis, yang pernah sholat bersama, pernah ngaji bersama, pernah puasa bersama. Kalau Allah meridhoi, maka seseorang teman kita itu tadi, atau bisa jadi malah kula piyambak, nanti bisa keluar saking neraka. Jadi itu adalah bentuk syafaat orang-orang soleh, orang-orang sing baik, orang-orang sing apik, itu hanya kepada mereka yang kenal atau kerabatnya atau mereka yang dikenalnya. Bedo kali syafaat Kanjeng Nabi. Mriki dikatakan wa annal anbiya yashfa'una fi man hasala fin nari min usati umamihim bi dzunubi duna kurba wala ma'rifatin illa bi nafsil iman.
beda karo syafaate Kanjeng Nabi. Lek Kanjeng Nabi bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang sudah masuk nanggone neraka dari umat mereka yang melakukan kemaksiatan dengan sebab dosa-dosa mereka, sekalipun tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak saling mengenal. Tapi karena binafsil iman, karena dengan kesamaan iman, maka orang itu nanti bisa mendapatkan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula kali panjenengan sedaya mboten enten sing kenal Kanjeng Nabi. Mboten enten sing sezaman karo Kanjeng Nabi. Kita hidup ribuan tahun dengan Nabi Muhammad. Mungkin di antara kula kali panjenengan ana sing dereng ditakdir saged ziarah teng makam Kanjeng Nabi. Mugi-mugi sadurunge sedo saged ziarah teng makam Kanjeng Nabi. Mungkin sing wis bolak-balik mrono, wis tau haji bolak-balik umroh, mungkin durung ana sing mungkin kabeh masih wis bolak-balik mrono, mungkin durung tahu diipeni ketemu karo Kanjeng Nabi. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, kita hidup jauh dengan zaman Rasulullah, kita pun mungkin tidak pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Tapi lek syafaat Kanjeng Nabi, walaupun hidup kita jauh dari Rasulullah, zaman kita jauh dari Rasulullah, kita mungkin belum pernah ziarah nama kami Rasulullah, kita mungkin belum pernah bermimpi bertemu Rasulullah. Tapi kalau kita iman marang Rasulullah, maka nanti Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada kita. Niki sesuai kali hadis Sahih Bukhari. Hadisnya sangat panjang. Kalau betul kitab juz 4 Sahih Bukhari juz 4 hadis nomor 7510. Hadis nomor 7510. Hadisnya sahih. Dan ini adalah kabar ghaib. Maksudnya kabar ghaib ini apa? Kejadian ini belum terjadi, peristiwa ini belum terjadi, tapi besok bakal terjadi. Dan kula kali panjenengan kedah iman dengan perkara ini. Sebab perkara ini diceritakan tentang hadisnya sahih sing riwayatkan Imam Bukhari. Bagaimana hadisnya? Kalau waos rada dawa, hadis nomor 7501. Haddatsana Sulaiman bin Harb, menceritakan kepada kita Sulaiman bin Harb, haddatsana Muhammad bin Zaid, menceritakan kepada kami Muhammad bin Zaid, haddatsana Ma'bad bin Hilal al-Anazi, menceritakan kepada kami Ma'bad bin Hilal al-Anazi. Qal ijtama'na nasun min ahli Basrah. Pada waktu itu berkumpullah manusia, wong-wong ngoten mawon, min ahli Basrah, dari penduduk Basrah. Basrah niku sebuah kota di wilayah Irak. Terus ana wong Irak gampangane mantun niku nanggone mungkin nang Madinah. Fadhahabna ila Anas bin Malik. Kemudian mereka hendak sowan nanggone Anas bin Malik. Anas bin Malik niki adalah sahabat Kanjeng Nabi. Tidak diceritakan pada saat itu di mana, kejadian ini di mana. Anas bin Malik, wa dhahabna ma'ana bisabit ilaihi yas'alhu lana an hadisi syafa'ah. Kemudian karena tiang Irak niku sing sowan, marang kabeh sowan nanggone Anas bin Malik. Karena wong adoh akhirnya ngejak tiang sing kenal marang sahabat Anas bin Malik, yaitu namanya Sabit. Mungkin lek jenengan badhe sowan nanggone kiai A, jenengan mboten tepang karo kiai, jenengan ngejak tiang lintu sing tepang karo kiai niku wau. Mboten kan nggih umum. Lah niki nggih ngono. Penduduk Basrah, penduduk kota di wilayah Irak badhe sowan nanggone Anas bin Malik, terus ngejak sahabat Kanjeng Nabi sing jenenge Sabit. Mereka sowan nanggone Anas bin Malik niku hendak pados hadis tentang syafaat. Fa idza huwa fi qasrihi fawaqafna yusalli ad-duha. Kemudian ketika hendak sowan niku dilalah sahabat Anas bin Malik niku tenggone griyane
sedang menunaikan sholat duha. Fasta'zanna fa'adzina lana wa huwa qa'idun ala firashihi. Kemudian kita minta izin, kemudian kita duduk di sampingnya, beliau masih duduk di tempat duduknya, di firasnya. Beliau masih duduk di kamarnya. Penduduk Basrah sowan nanggone sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik tasik nembe sholat duha, mantul sholat duha diterami di tempat. Terus fakul nali Sabit. Kemudian orang-orang Basrah niku matur marang sahabat Sabit, nggih. Latas alhu an syai'in awwala min hadis syafa'ah. Sahabat Sabit, sampean ojo takon apa-apa sik kecuali takono hadis tentang syafaat. Fakola mongko berkata sapa Sabit, ya Aba Hamzah, wahai Abu Hamzah. Kalau sering matur, kalau orang Arab niku sering menggunakan kata menyelup, memanggil nama itu dengan mengisbatkan pada nama anaknya. Jadi mungkin nopo jenenge Anas bin Malik niki enggak ada anak jenenge Hamzah, terus sahabat Anas bin Malik dipanggil Aba Hamzah. Ya Aba Hamzah, haula'i ikhwanuka min ahli Basrah. Sahabat Abu Hamzah, Bapak Hamzah, mereka ini adalah teman-temanmu, saudara-saudaramu dari penduduk Basrah. Ja'u kayas alunaka an hadis syafa'ah. Mereka datang kepadamu hendak bertanya tentang hadis tentang syafaat. Faqala mangko matur sapa sahabat Anas bin Malik, haddatsana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat Anas bin Malik menceritakan hadis yang mana hadis ini beliau mendapatkan langsung dari Rasulullah. Ya napa isi hadis? Idza kana yaumul qiyamati. Menilai dino kiamat. Sekali lagi, ini adalah peristiwa ini belum terjadi, tapi kula kali panjenengan kedah yakin, kedah iman. Seperti ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya sahih. Terus Kanjeng Nabi idza kana yaumul qiyamati, menilai dino kiamat, maja'an nasu ba'dhum fi ba'din. Manusia itu pada datang bergerombolan. Semua bergerombolan, saling bergerombolan. Ba'dhum min ba'din fayatuna Adam. Kemudian manusia-manusia itu mendatangi Nabi Adam. Meniki kiamat niku kabeh padha datang bergelombang silih berganti ndoleki wong, akhirnya mereka mendatangi Nabi Adam. Fayaquluna, mereka berkata, menungso-menungso niku berkata, isfa'lana ila rabbik. Kanjeng Nabi Adam, mbok jenengan mari pitulungan syafaat kula tenggone pangeran panjenengan. Isfa'lana ila rabbik. Fayaqulu mongko matur sapa Nabi Adam, lastulah, aku gak iso ngeki syafaat. Walakin alaikum bi Ibrahim fa innahu khalilur rahman. Tapi mbok yo awakmu coba nanggone Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilur Rahman. Akhirnya fayatuna Ibrahim, kemudian manusia itu berbondong-bondong mendatangi Nabi Ibrahim. Fayaqulu lastulah. Ketika datang dengan Nabi Ibrahim dia matur, lastulah, aku gak iso ngeki syafaat. Walakin alaikum bi Musa. Coba awakmu melayu nanggone Nabi Musa. Fa innahu kalimullah, karena sesungguhnya Nabi Musa itu mendapat gelar kalimullah. Nabi Musa pernah diajak bicara oleh Allah. Fayatuna Musa, kemudian orang manusia itu berbondong-bondong dengan Nabi Musa. Fayaqulu lastulah. Terus Nabi Musa dia matur, lastulah, aku gak iso ngeki syafaat. Aku gak iso ngeki syafaat nanggone awakmu kabeh. Terus Nabi Musa matur, walakin alaikum bi Isa. Coba awakmu nangon Nabi Isa. Fa innahu ruhullahi wa kalimatuhu. Karena sesungguhnya Nabi Isa itu mendapat gelar ruhullah wa kalimatuhu. Nyoba awakmu teko nang sowan orang Nabi Isa. Fayatuna Isa. Kemudian mereka mendatangi Nabi Isa. Fayaqulu lastalah. Terus Nabi Isa, aku juga iso ngeki syafaat. Walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Isa matur, awakmu teko nanggone Kanjeng Nabi Muhammad. Fayatuni, maka manusia itu berbondong-bondong datang kepadaku, kowe Kanjeng Nabi.
Fa'akulu analah. Terus Nabi matur analah, saya duwe syafaat. Terus kanjeng Nabi analah, aku duwe syafaat. Tapi fa'as ta'zanu ala rabbi. Tapi aku njaluk izin sik nang ngene pangeranku. Terus kanjeng Nabi, saya minta izin dulu kepada Tuhanku. Fayu'zanuli wa yulhimuni mahamida ahmadu biha. Kemudian Allah memberikan izin, kanjeng Nabi diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kemudian Nabi diparingi ilham oleh Allah berupa pujian-pujian, yang mana akhirnya Nabi memuji dengan kata-kata itu, dengan pujian-pujian itu. La tahduruni al-ana fa'ahmaduhu. Jika pujian itu menghadiriku sekarang, aku tidak melafadzkan pujian-pujian itu. Pancen pujian-pujian itu pancen dikanggo mangke ketika dino kiamat. Wa akhiru lahu sajidan. Kemudian kanjeng Nabi tersungkur sujud marang Gusti Allah, terus fayuqalu ya Muhammad irfa' ra'saka. Kanjeng Nabi tersungkur sujud napa? Nyuwun marang Gusti Allah. Terus Gusti Allah matur irfa' ra'saka. Ya Muhammad irfa' ra'saka. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, wa kul yusma' laka wasal tu'ta. Dan ucapkanlah, katakanlah, dan kamu akan didengar, dan mintalah kamu akan diberi, wasfa' tu syafa', dan kamu memberikanlah pertolongan, memberikanlah syafaat, kamu akan diberikan syafaat. Fa'akulu ya Rabbi. Kemudian Nabi berkata, ya Rabbi ummati ummati, ya Allah umat kula. Terus Allah matur fayuqalu intolik fa'akhbij minha man kana fi qalbi misqalu syahiratin min iman. Terus Gusti Allah wis budhalo tokno orang dari neraka, yang mana di dalam hati orang tersebut masih ada iman, walaupun imannya itu sebesar biji gandum. Biji gandum niku rodok gede. Fantolik faf'al. Kemudian Nabi berangkat terus melakukan hal niku. Suma'udu fa'ahmaduhu bitilkal mahamid. Kemudian kanjeng Nabi balik malih teng Gusti Allah, muji marang Gusti Allah maneh dengan pujian-pujian itu tadi. Summa akhirul lahu sajidan. Nabi sujud malih, tersungkur malih, sujud malih, terus Nabi nyuwun malih, ya nopo, terus matur malih tenggone Gusti Allah. Terus Allah matur, ya Muhammad irfa' ra'saka. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Jadi ini adalah yang kedua kali. Wa kul yusma' laka wasal tu'ta wasfa' tu syafa'. Ucapkanlah, kamu akan didengar, mintalah kamu akan diberi, dan mintalah syafaat, kamu akan diberikan syafaat. Terus akhirnya apa? Ya Rabbi ummati ummati. Ya Rabbi umat kula. Terus kanjeng Nabi matur sak matur kados ngoten fayuqalu, maka dikatakan kepada kanjeng Nabi intolik fa'akhrij minha man kana fi qalbi misqalu dzarratin. Terus Gusti Allah wis budhalo tokno umatmu teko neraka, yang mana umat itu sing nanggone neraka itu masih mempunyai iman, fi qalbi, di dalam hatinya masih ada iman, misqalu dzarratin aw khardalatin min imanin, yang mana masih ada sebiji sawi. Lek mang sing pertama biji gandum, sing kedua biji sawi. Lek si ono nang gone atine biji iman walaupun sebesar biji sawi, ya tokno teko neraka. Fantolik faf'al. Kemudian Nabi berangkat terus melakukan hal itu tadi. Suma'udu fa'ahmadu bitilkal mahamid. Kemudian kanjeng Nabi memuji Allah untuk yang ketiga kalinya, untuk terus summa akhirul lahu sajidan. Lalu Nabi juga sujud untuk yang
ketiga kalinya marang Allah tersungkur bersujud fayuqalu ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu wa qul yusma' laka wasal tu'ta wasfa'tas tusaffa. Untuk ketiga kalinya Allah dawuh, katakanlah kamu akan didengar, mintalah kamu akan diberi, dan mintalah syafaat kamu akan diberikan syafaat. Fa'aqulu ya Rabbi ummati ummati. Untuk ketiga kalinya Nabi meminta kepada Allah, ya Allah umatku umatku. Fayaqulu intalik fa'akhrij man kana fi qalbi adna misqala habbatin min khardalin min imanin. Terus Allah matur marang Kanjeng Nabi, budalo tokno umatmu sing wis mlebu neraka walaupun dia mempunyai iman lebih rendah lagi daripada sebiji sawi. Adna misqala habbatin misqali habbatin min khardalin min imanin. Walaupun iman itu lebih kecil daripada biji sawi. Fa'akhrijhu minan nar, maka keluarkanlah dia dari neraka. Fantolik fa'af, maka Kanjeng Nabi berangkat dan melakukan hal itu. Jadi ketika ketika penduduk Basrah niki sowan marang Anas bin Malik, redaksi hadisnya seperti itu. Terus Kanjeng Nabi sampai matur ping 3 sebesar biji gandum, mari biji gandum, biji sawi sing ketiga lebih kecil lagi daripada biji sawi. Terus akhirnya para penduduk Basrah niki wangsul dugi ngriyoni Anas bin Malik. Wangsul nggih, ketika wangsul niki diceritakan teng mriki Laumaror Nabil Hasan wa huwa mutawarin fi manzili Abi Khalifah. Kemudian para sahabat niki lewat nanggone sahabat sing paling asma Al Hasan. Lek ningali redaksi hadis selanjutnya, Hasan teng mriki bukan cucu Rasulullah, bukan cucu Rasulullah. Terus para sahabat memang matur, sahabat Hasan niki sedang menyepi, sedang manggen nanggone sahabat sing jenenge Abu Khalifah. Akhirnya teng mriki dikatakan, Maror Nabil Hasan haddatsana Anas bin Malik fa'atainahu fasallamnahu alaihi fa'azina lana faqulna lahu. Kemudian para sahabat niki akhire sowan nanggone Al Hasan. Sowan nang Al Hasan, terus mantu niku uluk salam, terus akhirnya diizinkan masuk nanggone griyane Abi Khalifah. Ketepaan pada saat niku Al Hasan niki lagi menyepi tenggone sahabat Abu Khalifah, tenggone sahabat sing jenenge Abu Khalifah. Terus para penduduk Basrah niki wau beserta Sabit nggih sing dijak niki matur marang Al Hasan, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, jina kami indi akhika Anas bin Malik. Kita ini tadi mantun sowan nanggone sahabat Anas bin Malik. Falam naro mislama haddatsana fi syafaati. Kita belum pernah mendapatkan hadis tentang syafaat. Dia baru pertama niki mang sembarang hadis tentang syafaat. Fakola mongko matur sopo sinten. Fakola mongko matur sopo Yosef Hasan. Mek sampai sakmono to. Terus hadis mau diceritakno hadis ini mang lho. Mek sampai kuno to. Fa haddatsanahu bil hadisi fa antaha ila hadzal mawati faqala hay fakulna lam yarid lana ala hadza. Lho. Awakmu sowan teko Anas bin Malik memang hadisnya sampai teko kuno to. Terus esuk wong-wong sing Basrah niku wong penduduk Basrah. Nggih. Nggih sampai mriku mawon ceritane hadis niku wae. Terus akhirnya faqala mongko cerita pokok matur sapa si Al Hasan, laqad haddatsani wa huwa jami'un mundu isrina sanatan. Laqad haddatsani yakti teman-teman nyeritakan sapa Anas bin Malik ni ingsun jami'un mundu isrina sanatan. Menceritakan kepadaku 20 tahun yang lalu. Terus sahabat Anas bin Malik niki sudah pernah menceritakan hadis niki mang nanggone Al Hasan. Diceritakan 20 tahun yang lalu. Kan pun suwe berarti 20 tahun yang lalu.
Tapi dikatakan fala adri anasiya am kariya an tattakilu. Aku gak ngerti. Opo Anas bin Malik iki lali, opo pancen gak seneng lek mbok diceritano kabeh, terus akhirnya awakmu iku dadi pasrah. Ternyata, redaksi hadis ini dikatakan, fakulna ya Aba Sa'id, ceritakanlah kepada kami wahai Abu Sa'id. Fahaddasana, maka kemudian Al Hasan menceritakan fadhika, maka kemudian sahabat Hasan guyu, tertawa, waqala, dan dia berkata, khuliqal insanu ajula. Manusia itu memang diciptakan itu dalam kondisi tergesa-gesa. Ma dzakartuhu illa wa ana uridu an uhadditsukum. Saya tidak akan menceritakan ini kecuali saya memang ingin untuk menceritakan ini kepadamu. Terus si sahabat Al Hasan haddatsani kama haddatsakum bi. Sahabat Anas bin Malik menceritakan kepadaku sebagaimana dia menceritakan kepada kamu semua. Akhirnya riwayat hadis niku diwaca maneh kali Al Hasan, tapi enten lanjutane. Napa lanjutane? Suma'udu ar-rabi'ata. Kemudian Kanjeng Nabi balik untuk yang keempat kalinya. Fa ahmaduhu bitilka summa akhirul lahu sajidan. Kemudian Nabi memuji dengan pujian itu, kemudian Nabi sujud. Lalu Allah dawuh, ya Muhammad irfa' ra'saka. Terus ini menurut Al Hasan, biyen 20 tahun yang lalu sahabat Anas bin Malik itu sudah pernah menceritakan hadis itu kepadaku, tapi gak sampai teko kuno tok ono lanjutane. Lanjutane napa gini iki sing diceritakno kali Al Hasan. Kanjeng Nabi balik malih untuk yang keempat kalinya, kemudian memuji Allah, kemudian sujud kepada Allah. Terus Allah matur, ya Muhammad irfa' ra'saka. Wa qul yusma' wa sal tuqtah wasfa'tu syafa'. Ucapkanlah maka kamu akan didengarkan, mintalah kamu akan diberi, dan mintalah syafaat kamu akan diberikan syafaat. Fa'aku mongko matur sapa ya si Kanjeng Nabi, ya Rabbi azan li fi man qala la ilaha illallah. Untuk yang keempat kalinya Kanjeng Nabi matur marang Allah, ya Allah berikanlah izin kepadaku untuk memberikan syafaat kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Qala mongko dawu fayaqulu mongko dawu sapa ya si Allah, wa izzati wa jalali wa kibriyati wa adhamati. Demi kemuliaanku, demi keagunganku, demi kebesaranku, demi keagunganku, la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. La ukhrijanna ngetokno temen sapa sira minha saking neraka man ing wong qala kang ucap sapa sing man la ilaha illallah. Keempat kalinya Allah matur marang Kanjeng Nabi, wis tokno setiap orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Mugi-mugi kula kali panjenengan gak termasuk sing mung golongan sing niki. Termasuk hadis nomor 7510 niki berarti kan diceritakan orang ini sudah masuk nang neraka dhisik. Wis masuk nang neraka dhisik baru mendapatkan syafaat. Baru mendapatkan syafaat sampai sing terakhir sing pokok tahu ngucap la ilaha illallah oleh syafaat. Muga-muga kula kali panjenengan gak termasuk nang gone hadis niki. Makane teng mriki dikatakan fa'ala hadza la yab'udu ayyakuna lil mu'minaini syafa'atan. Bisa dikatakan memang orang mukmin siapapun itu memang mempunyai dua syafaat. Napa? Syafa'atun fi man lam yasil ilang nar. Satu syafaat bagi mereka yang belum masuk neraka. Wa syafa'atun fi man wasala ilaiha wa dakhala. Dan satu syafaat kepada orang yang sudah sampai neraka dan masuk nang gone neraka. Jadi syafaat ana loro. Iso memberi syafaat mari nang gone wong sing durung mlebu neraka. Iso maringi syafaat nang gone wong sing wis mlebu neraka. Mriki dikatakan ajaranallahu minha. Semoga Allah ajaranallahu minha, semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka.
Setelah membahas tentang syafaat, wis pirang menit ya? 50 sekawan. Niki keterangan nanti tasik dangu nggih dereng maos ayat kursi malih terus insyaallah kita hentikan sampai tembing itu insyaallah kita bahas selanjutnya dan pertemuan selanjutnya. Terus intinya tenggone mriki wis mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya ya mlebu swarga kabeh dhewe insyaallah. Saumpama sak wayah-wayah pun kok gak mlebu surga. Nggih wis nang ala arafah lah wis. Nang ala arafah wis nang ala arafah wis ojo sampai mlebu neraka. Ojo sampai mlebu neraka. Tapi mbok menawa di antara kula kali panjenengan ana sing mlebu neraka. Terus di antara kula kali panjenengan sing mlebu surga niki lek diparingi izin oleh memberikan syafaat, maka berikanlah syafaat kepada teman-teman kita. Niku biyen nate ngaji kali kula, niku biyen nate salat kali kula, maka atas izin Allah orang itu kita salah satu teman kita siapapun niku maka akan mendapatkan syafaat. Pun jika sematan mugi-mugi tadi keterangan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kados biasa nih monggo kita sarang-sarang maos ayat kursi. Mugi-mugi nggih lantaran wawasan ayat kursi niki untuk karena kita lagi membahas tentang syafaat niki kita masalah syafaat itu. Amin amin ya rabbal alamin. Ala ziniyatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim wa la حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده 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 حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع
كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.